Dicek bansos itu sudah berubah periodenya menjadi Juli Agustus. Tapi sampai sekarang masih belum juga cair. Apakah ini akan bisa cair? Jawabannya ada mungkin perubahan di teman-teman semua. Ini bisa membuat bantuan kalian khususnya untuk PKH ini bisa komponennya bertambah atau mungkin berkurang. Kenapa demikian teman-teman? Jadi kemungkinan ini akan cair berdekatan teman-teman antara PKH dan juga PNT. Berubah juga keterangan PBEI-nya di cek bansos jadi September. Artinya kalian emang masih layak untuk berbantuan sampai dengan September. Otomatis hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita bahas lagi nih program bantuan PKH dan juga BPNT teman, khususnya untuk pencairan di bulan September dan juga Oktober, karena besok sudah tanggal 1 Oktober. Jadi sekarang kita akan bahas teman-teman, berapakah jumlah uang yang akan masuk ke rekening semua, baik bantuan PKH dan juga BNT-nya, karena kemungkinan ada perubahan, baik penambahan atau pengurangan sesuai dengan info dan juga peraturan terbaru. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir untuk dapat info terbarunya mengenai cara menghitung berapakah nominal yang akan didapatkan untuk bantuan selanjutnya dan juga tanda jika kalian lolos teman-teman. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimanakah update bantuan kalian? Jika sudah cair, please komen. Dan yang belum cair tapi sudah berubah menjadi Juli, Agustus, please juga komen di bawah teman-teman. Jadi thank you banget buat sudah like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi sebelumnya ada informasi bahwa ada perpanjangan untuk pencairan bantuan PKH dan juga BPNT yang belum cair sampai dengan hari ini, khususnya yang melalui Bank Himbara atau KKS, karena setelah dicek bansos itu sudah berubah periodenya menjadi Juli Agustus. Tapi sampai sekarang masih belum juga cair. Apakah ini akan bisa cair? Jawabannya bisa cair teman-teman. Tapi dengan ketentuan jika emang di 6NG juga sudah berubah ya menjadi SP2D. Biasanya teman-teman, buat teman-teman yang tidak cair untuk bantuan PKH BPNT-nya yang KKS sudah lewat periode, ini kemungkinan ada kendala dengan rekening kalian teman-teman. Dan nanti biasanya ini akan dialihkan ke pencairan melalui PT Pos. Jadi buat teman-teman semua, jangan berkecil hati, tapi juga jangan terlalu berharap teman-teman. Karena ini, again ya, aturan baru, skema baru, dan harusnya kalau emang ada kendala dengan rekening, harusnya di akhir September pun itu sudah diproses. Tapi entah kenapa, ini juga masih banyak yang belum diproses. Jadi buat teman-teman, masih ada kemungkinan ini akan cair melalui PT Pos. Tapi saran saya kalian cek dulu ke pendamping teman-teman. Jadi ditanyakan, bagaimanakah status di 6NG yang terbaru? Apakah beneran sudah SP2D ataukah masih cek rekening atau mungkin masih SPM? Jika sudah SP2D, ini punya peluang yang besar nanti akan cair melalui PT Pos teman-teman, seperti itu ya. Dan sekarang kita lanjut ke pencairan PKH-PNT untuk periode September-Oktober teman-teman, yang rencananya dicairkan di bulan Oktober nanti. Jadi buat teman-teman semua, karena sekarang banyak aturan baru teman-teman, dan juga ada mungkin perubahan di teman-teman semua, ini bisa membuat bantuan kalian khususnya untuk PKH ini bisa komponennya bertambah atau mungkin berkurang. Kenapa demikian teman-teman? Contoh teman-teman, misal ketika kalian sebelumnya itu ada yang komponen ibu hamil, tapi sekarang sudah melahirkan teman-teman, ini bisa nanti jika terupdate di data Kemensos, ini nanti bisa tidak cair lagi untuk bantuan ibu hamilnya. Jadi otomatis nanti bantuannya akan berkurang. Begitu juga jika misal teman-teman ya, untuk yang kategori lansia, mohon maaf jika misal meninggal dalam beberapa hari kemarin, kemudian terdata, terupdate di cek bansos dan juga di Kemensos oleh pendamping, nanti untuk komponen lansia pun otomatis juga akan dihapus, jadi tidak akan cair lagi untuk periode selanjutnya teman-teman. Karena emang sekarang ini pemerintah sangat gencar dan berusaha agar selalu bisa update setiap bulannya untuk bantuannya,
Jadi buat teman-teman pun nanti jika emang ada pendamping atau mungkin perangkat desa mengecek ke rumah, membuat rumah kalian dan juga menanyakan mengenai komponen sampai dengan saat ini, jika emang nanti terdata ada perubahan, itu juga bisa menjadi penyebab kenapa nanti jumlah bantuannya berkurang jika ada yang pengurangan. Kecuali teman-teman ada yang bertambah. Misal, sebelumnya kalian punya anak sekolah SD, SMA, atau mungkin SMP, belum terdata di periode sebelumnya, tapi kemarin dicek oleh pendamping perangkat desa, baru terdata, itu pun nanti bisa masuk dan akhirnya bisa nanti dicairkan untuk periode selanjutnya, periode September, Oktober yang akan cari di bulan Oktober, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalian tetap semangat ya, tetap optimis ya. Dan juga pun kalian harus tahu teman-teman, kalian ada komponen berapa di keluarga kalian, dan kalian bisa menghitung berapakah jumlah uang yang akan masuk ke rekening kalian. Jadi biar kalian tidak bingung dan tidak merasa kurang atau mungkin lebih, teman-teman, seperti itu. Nah, ini teman ya, ini tabel yang benar-benar pas teman-teman untuk kita bisa lihat, khususnya untuk yang menggunakan bank ataupun juga KKS, teman-teman ya. Jadi untuk periode 2 bulan, teman-teman, ini nominalnya memang berbeda dengan yang lewat PT Pos yang masih 3 bulan. Kalian bisa cek teman, kolom yang di per triwulan, ini adalah jumlah uang atau bantuan yang akan dicairkan per komponennya setiap 3 bulan sekali. Jadi kayak SD 225.000, SMP 375.000, SMA 500.000, disabilitas 600.000, lansia 600.000, ibu hamil 750.000, dan balita 750.000. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat untuk yang periode 2 bulan, ini akan berkurang karena dia untuk alokasi 2 bulan saja. Contoh yang SD, teman-teman, ini akan dapat 150.000. Kemudian yang SMP akan dapat 250.000. Yang SMA akan dapat 333.300 sekian. Yang disabilitas akan dapat 400.000. Lansia akan dapat 400.000. Ibu hamil 500.000. Dan balita juga 500.000, teman-teman. Jadi ada perbedaan antara yang 3 bulan dan juga 2 bulan. Jadi misal teman-teman, kalau kalian ada 2 atau 3 komponen, kalian tinggal jumlahkan. Misal kalian punya komponen balita 1, komponen anak SMP 1. Jadi 500.000 ditambah 250.000. Kalian akan dapat nanti di periode September akan dapat 750.000. Atau kalian punya komponen lansia 1, ibu hamil 1, SMA 1, teman-teman. Kalian tinggal jumlahkan sesuai dengan jumlah per komponennya di periode 2 bulan. Kalian akan dapat angkanya, dan jika memang sesuai, teman-teman, pasti akan masuk gitu untuk sesuai dengan jumlah komponen yang ada di anggota keluarga kalian. Tapi kalau untuk bantuan BPNT, tetap nih ya, gampang hitungnya, itu per 2 bulan jadi akan dapat Rp400.000. Jadi teman-teman yang dapat bantuan PKH dan juga BPNT, nanti tinggal jumlahkan nih, bantuan PKH berapa, BPNT tambah Rp400.000. Tapi kalau yang BPNT aja, itu akan dapat pasti Rp400.000, teman-teman. Namun sekarang emang yang membuat kadang bingung adalah untuk kategori disabilitas dan juga lansia, teman-teman. Karena emang jumlahnya sama ya, 400.000. Jadi kalian, kalau emang kalian ada komponen disabilitas atau mungkin lansia, dan itu kemungkinan yang trennya lagi PKH yang cair, itu kemungkinan besar bantuan PKH yang cair, jadi bukan bantuan PNT. Karena segmen ini sebenarnya harusnya sih tidak berbarengan ya, tapi karena sekarang udah dibuat skemanya sama, 2 bulan sekali, jadi kemungkinan ini akan cair berdekatan, teman-teman, antara PKH dan juga PNT. Jadi tinggal kesiapan data dari Kemensos untuk SP2D-nya, apakah yang duluan turun adalah PKH ataukah BPNT. Jadi buat teman-teman, kalian tinggal tunggu aja. Yang jelas kalian cukup cek kakak kalian, komponen kalian, apa aja yang ada. Nanti kalian hitung jumlahnya, jika emang sudah tahu jumlahnya, kalian tinggal catat aja. Nanti pencairan tinggal cek apakah sesuai ataukah tidak, teman-teman, seperti itu. Dan juga buat teman-teman yang kemarin sudah cair bantuan PKH PNT-nya periode Juli Agustus, kalian punya peluang yang besar banget untuk bisa cair, teman, di selanjutnya. Karena emang kemarin periode Juli Agustus adalah periode yang besar-besaran ada perombakan data dari Kemensos, sehingga terdapat 2,2 juta data KPM yang tidak layakan, teman-teman. Dan saya yakin juga setelah ini pun tidak akan sebanyak itu untuk data yang tidak layakan, kecuali emang ada perubahan signifikan atau mungkin ada laporan dari pendamping perangkat desa, sehingga nanti bantuan kalian dicabut karena dianggap tidak layak. Tapi selain itu, saya yakin teman-teman optimis kalian tetap akan cair lagi, terutama juga yang sudah berubah juga keterangan PBEI-nya di cek bansos jadi September. Artinya kalian emang masih layak untuk berbantuan sampai dengan September. Otomatis September pun juga akan cair untuk bantuannya. Karena kalau tidak layak, itu pasti PBI juga tidak akan berubah, teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, itu sih kabar terbaru terupdate mengenai bantuan PKH PNT.
mulai besok. Jadi mungkin masih ada tahap verifikasi dan validasi sampai dengan pengecekan rekening, lalu SPM, baru nanti akan SP2D. Yang jelas akan update terus buat teman semua jika sudah kabar terbaru perubahan 6NG ataupun juga cek bansos. Jadi teman-teman semua stay tune. Jadi thank you juga buat support teman-teman. Semoga kalian tidak bosan dengan video-video saya. Saya juga akan bahas mengenai CPNS nantinya. Itu juga membantu teman semua cara daftarnya dan juga nanti bisa sampai lolos ataupun juga tips dan trik untuk bisa teman-teman peluang besar untuk bisa dapat CPNS tahun ini teman-teman, seperti itu. Dan juga program prakerja pastinya ya. Jadi sekian dari saya, buat yang suka please kan like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.